Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya MK Channel 28. Semalam sore saya mendapatkan berita dan kiriman video dari teman saya yang berada di Langkat, Sumatera Utara. Sebuah rekaman video yang dimana dalam video tersebut terlihat ada sebuah kapal berasal dari Cina yang masuk ke perairan Langkat, Sumatera Utara, tepatnya melintasi Pulau 9, dan kejadian tersebut mengundang marah dari warga setempat, sehingga ramai sekali, puluhan bahkan mungkin ratusan penduduk dari Pulau 9 dan sekitarnya itu mengusir kapal tersebut agar menjauh dari Pulau 9. Jadi di sini yang mau aku tanyakan itu, kenapa bisa kapal itu masuk sampai sedekat itu ke wilayah daratan Indonesia? Apakah di laut sana tidak ada pengawasan, tidak ada patroli yang menjaga perbatasan Indonesia, sehingga kapal asing bisa masuk dengan bebas sampai ke dalam? Ini sebuah tanda tanya besar ya. Kenapa bisa masuk? Itu gimana ceritanya itu kapal asing bisa masuk dengan bebas? Jawabannya adalah mereka memang telah diberi izin. Yang aku tidak habis pikir lagi, kapal asing itu bebas masuk. Sedangkan kalau ada warga negara Indonesia yang dari Malaysia mau pulang ke Indonesia, ya kita bilanglah mereka itu pulang dengan tongkang ataupun dengan melalui jalur gelap, itu di perbatasan itu langsung diperiksa. Kalau dapat sama patroli Indonesia, itu pasti diproses, itu semua ditangkap. Bahkan yang sudah sampai ke bibir pantai, sudah sampai masuk ke dalam hutan Sumatera, itu saja masih ditangkap, diproses karena masuk ke Indonesia tanpa izin. Itu warga negara Indonesia asli, lahir di Indonesia, tanah airnya Indonesia, paspornya paspor Indonesia, masuk ke negaranya sendiri, itu ditangkap guys. Sedangkan ini ada kapal asing, isinya itu adalah warga-warga asing, bebas masuk ke Indonesia tanpa ditindak tegas oleh aparat yang memang tugasnya itu menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Jadi apa pekerjaan kalian selama ini? Di tengah pandemi COVID-19, bukannya kalian menutup semua akses masuk, malah kalian membuka. Kemarin beberapa waktu yang lalu sempat kita melihatnya viral di media sosial Facebook, ada rekaman video amatir dari teman kita, dari saudara kita yang berada di Sulawesi. Itu ada kurang lebih 500 TKA, tenaga kerja asing, yang masuk melalui bandara. Ini luar biasa ya, dimana seluruh negara menutup pintu masuknya, kita malah membuka selebar-lebarnya khusus untuk warga negara asing. Cobalah kalian pikir, kalian buka mata kalian pikir, apa sih yang ada di benak pemerintah kita? Tolong ya, buat Bapak Jokowi, tolong buat Bapak Jokowi beri tanggapan atas video saya ini. Apa maksud Anda membiarkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sedangkan warga negara Indonesia asli saja Bapak suruh diam di rumah? Kenapa Bapak suruh kami diam di rumah? Supaya tenaga kerja asing itu bebas masuk, supaya kapal-kapal asing itu bebas masuk gitu. Coba beri tanggapan dengan IQ yang tinggi, Pak. Beri tanggapan atas video saya ini tanpa baca teks ya, Pak. Buat bapak-bapak yang diberikan tugas untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, menjaga perbatasan kita agar tidak dimasuki oleh kapal-kapal asing. Saya minta maaf sebelumnya kalau omongan saya ini mungkin lancang. Kalau memang bapak-bapak tidak sanggup untuk menjalankan tugas itu,
Silakan copot pakaian seragam Bapak itu dan berikan senjata Bapak itu kepada kami umat Islam, biar kami sendiri yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini. Kalau memang kalian tidak sanggup menjaga kedaulatan Republik Indonesia, berikan senjata kalian kepada kami umat Islam, biar kami sendiri yang menjaga kedaulatan Republik ini. Mungkin kami tidak punya keahlian berperang seperti kalian, tapi kami punya Allah. Fasilitasi kami untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Kami umat Islam Indonesia siap mengorbankan jiwa raga, siap mengorbankan nyawa kami untuk membela tanah air ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi buat kalian, buat siapapun yang memberi izin tenaga kerja asing dan kapal asing masuk ke Indonesia, berarti kalian tidak punya cinta terhadap tanah air. Dan kalau kalian tidak punya cinta terhadap tanah air, maknanya kalian memang tidak punya iman. Maaf kalau bicara saya lancang, tapi ini kita bicara kenyataan, kita bicara fakta di lapangan memang seperti itu. Kalau memang saya salah, silahkan beri tanggapan sesuai akal sehat dan jangan pakai teks. Mungkin ada teman-teman yang belum melihat bagaimana kapal asing itu masuk ke perairan Langkat, Sumatera Utara. Aku tunjukin ini videonya. Gua kira pulang kami kaleng-kaleng. Kami pulang lah. Nah, itu dia tadi videonya. Kalian bisa nilai sendiri guys, kenapa kapal itu bisa masuk ke perairan Langkat, Sumatera Utara sampai ke pinggir pantai guys. Kalau kalian punya akal sehat, kalian pasti tahu jawabannya. Bahwasanya itu telah diberi izin, karena tidak mungkin perbatasan kita kosong tanpa ada penjagaan. Aku tidak menyalahkan tentara, aku tidak menyalahkan polisi. Ya. Ini adalah kesalahan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa dibayar. Sehingga kita kecolongan, kapal asing bisa masuk bebas ke perairan Indonesia sampai ke pinggir pantai. Aku mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sembilan dan sekitarnya. Mereka mengusir kapal tersebut agar menjauh dari bibir pantai. Aku mengapresiasi, terima kasih buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua. Dan terakhir, aku ingin berpesan kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua yang berada di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera untuk bersiap-siap. Mulai detik ini kita harus waspada, siapkan apa yang bisa disiapkan. Kalau memang kedepannya masih ada lagi kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah kita, langsung kita tindak tanpa banyak pertanyaan. Saatnya kita bersatu untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Jangan takut. Kalaupun kita mati, maka itu termasuk syahid. Karena kita membela kedaulatan negara kita membela tanah air yang telah diperjuangkan oleh para ulama, kita membela warisan para ulama agar tidak dirampas oleh orang-orang kafir. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.